Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali menembus level di atas 7.100-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Rio Rizaldi melalui Zoom yang merupakan founder Galeri Saham. Kita akan langsung apa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan hari ini. Pak Rio menguat cukup signifikan meskipun di 30 menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Sebenarnya tadi sudah mulai terbatasnya pelemahan pada pukul 11 siang tadi setelah menyentuh di 7.165.954. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini meskipun lebih ke arah terbatas secara dominannya di hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat dari sentimen pada IHSG hari ini, memang secara sinyal positif adalah pertama dari keputusan dari MK yang mengenai pemilu sudah ada jawab titik terangnya, tapi memang market masih terlihat bahwa mereka concern dengan perkembangan geopolitik yang ada. Jadi pada dasarnya walaupun ada sentimen yang positif, tapi tetap mereka lebih cenderung terlihat bahwa mereka lebih untuk trading ataupun profit taking untuk jangka pendek semata. Pada dasarnya sekarang IHSG kita berada di area support, terutama kemarin support IHSG di level 7.040, which is sudah berhasil rebound. Dan kita bisa melihat dalam beberapa hari ke depan, 1-2 hari ke depan, resisten pada IHSG kurang lebih ada di kisaran 7.213. Jadi kelihatannya dalam minggu ini kita bisa expect ada range pergerakan trading range IHSG di batas bawah 7.040, batas atas 7.113, Pak. 7.213. Baik, tapi jangka pendek cukup nyaman tidak indeks harga saham gabungan akan tetap bertahan di 7.100-an, Pak Rio? Mengingat para pelaku pasar juga masih was-was ini, masih ada rasa kekhawatiran mungkin terkait dengan beberapa data yang akan dirilis besok. Ada suku bunga acuan Bank Indonesia. Kondisinya agak sedikit berbeda ini, Pak, kalau untuk suku bunga Bank Indonesia, karena ada semacam penilaian atau semacam suara-suara BI akan menaikkan suku bunga mengingat nilai tukar rupiah sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Meskipun ada beberapa anggapan lain, BI akan mempertahankan suku bunga acuan. Di sisi lain, para pelaku pasar juga akan menantikan beberapa rilis data makroekonomi Amerika Serikat. Yang pertama nanti PMI, kemudian PDB, dan juga inflasi PCE Amerika Serikat. Nah, kalau ini masih solid posisinya, The Fed masih akan tetap mempertahankan suku bunga acuan dalam posisi tinggi saat ini. Analisis Anda? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari secara IHSG, secara netral pergerakan indeks harga saham, pada dasarnya level support yang cukup kuat bagi IHSG di level 7.050. Hari ini memang udah di atas 7.100, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi koreksi ke arah di bawah 7.100 sedikit, yaitu 7.040 hingga 7.050. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan historis IHSG dalam 1 tahun terakhir, pada dasarnya level 7.050 adalah level support yang cukup kuat untuk menjadikan level tersebut adalah level terbentuknya minat beli kembali pada market. Dan kita melihat di sini bahwa dengan pergerakan IHSG sekarang, pada dasarnya IHSG sedang berada dalam fase sideways. Jadi mungkin kita boleh sedikit melupakan sedikit skenario all time high lagi pada IHSG, tapi untuk dalam 1 bulan ke depan kita lebih ke strategi swing trading, di mana batas bawah di 7.050, batas atas kita bisa expect di 7.300, Pak. Baik, Pak Rio, dari sisi sektor, hari ini beberapa sektor menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ada energi, kemudian juga teknologi, kemudian juga ada keuangan. Tapi saya mau ke keuangan terlebih dahulu, Pak Rio, karena kontribusinya, nilai kapitalisasinya sangat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, meskipun secara sektoral persentasenya tidak sesignifikan energi maupun teknologi di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda? Pergerakan saham-saham perbankan big cap. Yang pertama kita ke BBCA terlebih dahulu, Pak. Hari ini rilis kinerja mereka kuartal pertama, dan hari ini BBCA mengalami lonjakan yang cukup signifikan sampai dengan di atas 4% di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, pada dasarnya kalau kita lihat BBCA, memang BBCA dalam koreksi 2 hari terakhir kemarin, itu pada dasarnya memang berada di area support. Supportnya adalah 9.300. Jadi kalau melihat
pergerakan BBCA sekarang, pada dasarnya bisa dibilang target technical, target rebound sudah tercapai. Jadi level 9.750 hingga level 9.900 bisa dipertimbangkan untuk dijadikan level profit taking atau sell on strength. Dan kita perlu ingat di sini dengan kondisi IHSG yang relatif volatile dan sideways, maka terlihat tendensi bahwa pelaku pasar ketika harga saham bergerak naik cukup signifikan untuk levelnya di mana BCA 3% tinggi, maka lebih baik kita consider untuk amankan profit terlebih dahulu, Pak. Oke, rawan profit taking begitu, Pak? Ya, betul, Pak. 970 hingga 9.900 untuk BBCA, range harga hampir mendekati dari posisi tersebut direkomendasikan sell on strength sebagian atau keseluruhan, Pak? Pada dasarnya melihat kondisi sideways, keseluruhan tidak begitu bermasalah. Oke, untuk jangka pendek buyback kembali di harga berapa? Buyback tetap di level yang sama, di mana di level 9.300 menjadi level support yang cukup kuat untuk BBCA. Baik, tapi kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang, Pak, apakah momentum seperti ini dimanfaatkan untuk akumulasi kembali? Tetap akumulasi lebih baik ketika terjadi koreksi, Pak. Bahkan kalau jangka panjang, kalau bisa dapat di level 9.100, itu adalah support yang sangat kuat pada BBCA. Oke, termasuk anugerah terindah ya, Pak, ya, karena all time high sebelumnya ini sempat menduduki level di atas 10.400-an rupiah per sahamnya. Analisis untuk perbankan big cap lainnya, Pak, BBRI hari ini justru berbalik arah melemah ketika di sesi pertama pada pagi tadi juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ya, pada dasarnya memang BBRI karena tidak ada kalau BCA ada rilis laporan keuangan ya, Pak. Jadi pada dasarnya dengan sentimen yang agak slow di market, apalagi dengan likuiditas yang mungkin terbatas di market, biasanya pelaku pasar itu melakukan switching, Pak. Beli saham yang ada sentimen, menjual saham yang minim sentimen. Jadi ini mungkin terjadi pada BBRI, walaupun kita melihat bahwa BBRI adalah saham yang emiten yang kinerja tetap solid. Jadi pada dasarnya BBRI saat ini berada di level support. Yang kita lihat adalah level support cukup kuat, yaitu 5.300. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk buy on weakness pada saham BBRI, Pak. Baik. Penutupan sesi kedua pas sepertinya, Pak, di 5.300 ditutup flat dan direkomendasikan buy. Resisten terdekat untuk BBRI? Resisten terdekat ada dua. Pertama adalah resisten technical, yaitu 5750. Tapi ada gap juga yang cukup menarik. Gap itu di kisaran 5650. Gap itu terbentuk di 16 April. Jadi dua level tersebut bisa menjadi area resisten pada BBRI. Baik, next untuk BBNI, Pak. Hari ini melemah cukup dalam di 1,87%, 5250. Kalau kita flashback beberapa hari sebelumnya, ketika dari perbankan big cap lainnya naiknya tidak tinggi, BBNI sudah melaju kencang sendirian. Kalau tidak salah di beberapa hari perdagangan lalu untuk BBNI. Betul, Pak. Jadi, betul. Ketika terjadi kenaikannya cukup tinggi itu, BBNI sempat terkoreksi mencapai level support 5.075. Dan memang proses pada hari ini adalah proses rebound. Balik lagi, dengan likuiditas yang mungkin agak tight di market, maka sesuai dengan rotasi, maka mereka lebih cenderung ke BBCA, tapi meninggalkan BBNI. Tapi melihat kondisi sekarang, BBNI menjadi cukup menarik, mirip kayak BBRI, bisa lakukan buy on weakness pada saham ini, di mana level support terdekat adalah level 5.100 hingga 5.150. Oke, analisis beberapa saham perbankan big cap pemirsa yang menjadi penopang kemudian juga berbalik arah ke zona merah dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan terutama di penutupan sesi kedua hari ini. Selain dari perbankan, Pario, saham-saham sektor energi hari ini tampaknya juga melaju cukup kencang dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Tapi yang cukup menarik adalah saham-saham dari grup Bakri hari ini tampaknya lebih mendominasi, Pak. Terutama untuk Bumi hari ini melaju kencang di atas 23% secara intraday. Dan kebetulan ada beberapa penanya juga masuk ke dalam WhatsApp interaktif kami dan menanyakan saham Bumi. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, saya akan coba bacakan dari Bapak Syotang dari Medan. Bumi sudah punya di 130, Pak. Kemudian Bumi juga ditanyakan, saya akan coba cek kembali. Ini pertanyaan dari Inder Buksani, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Sudah punya saham Bumi di harga 150. Apakah sekarang sudah boleh average dan di harga berapa begitu? Analisis Anda untuk Bumi. Oke, untuk Bumi pada dasarnya ada sentimen kuasi regularisasi, which is itu sebenarnya adalah berita yang cukup lama dari sejak tahun 2023 yang implementasinya baru akan dijalankan sekarang. Jadi pada dasarnya kita perlu ingat itu adalah corporate action yang sudah lama dicanangkan.
Jadi pada dasarnya secara teknikal, kenaikan saham yang sudah tinggi dalam satu hari mencapai di atas 20%, itu tidak terlalu ideal untuk melakukan pembelian pertama kali. Jadi dengan kenaikan yang tinggi dalam satu hari, 20%, maka lebih condong untuk siap-siap sell on strength, siap-siap profit taking, jika besok itu mengalami penguatan kembali. Dan kita perlu lihat di sini ada resisten cukup kuat pada saham Bumi. Pertama adalah resisten MA200 di level 110, dan resisten dari pergerakan price movement yaitu di 105 dan 110 menjadi potensi resisten cukup kuat. Jadi kalau misalnya besok mengalami penguatan lonjakan lagi, itu kita lebih condong ke arah sell on strength daripada untuk melakukan pembelian pertama. Baik, dua penanya tadi sudah masuk Pak, nyangkut di 150 dan di 130. Analisis dan rekomendasinya. Ya, jadi kalau ada yang modal atas, lebih baik jangan buru-buru masuk. Jadi hold dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Lihat nanti perkembangannya. Besok hingga akhir minggu depan, apakah ini saham bisa stay di atas 105? Kalau iya, bisa pertimbangan untuk entry. Tapi kalau ternyata naik untuk turun lagi, jadi lebih baik kita tunggu di harga yang lebih baik saja, Pak. Begitu juga untuk averaging down, belum direkomendasikan? Averaging, ya betul. Average down juga sama. Jadi jangan dibeli ketika saham lagi melonjak. Baik, itu analisis untuk Bumi yang hari ini melaju cukup kencang pemirsa, dan sekaligus menjawab dua pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini berhasil ditutup di zona hijau, menguat lebih ke arah terbatas lagi di 0,52% dan ditutup di level 7.110.813. Level tertinggi hari ini di 7.165.954. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam informasi grafis berikut ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,55%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,36%, LQ45 menguat di 0,67%. Masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, pemirsa, energi masih memimpin penguatan di 1,26%, konsumsi non-primer juga menguat di 1,12%, transportasi dan logistik melemah di 0,49%, barang baku melemah di 0,39%. Selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers, dan beberapa sahamnya tampaknya sudah kita ulas tadi. BBCA ditutup menguat di 9.725, Bumi ditutup di level 103, Aman Mineral mengalami penguatan hari ini di 8.925, dan ASI juga menguat di 5.025, di mana sebelumnya ASI sempat terlempar ke level 4.900-an. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk IHSG, pemirsa. Infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom masih tertekan di Rp3.100 per saham, BBNI juga melemah di 5.250. Tadi pun juga sempat kita ulas, MDKA hari ini juga berbalik arah mengalami profit taking, melemah di 2.560, dan SMKR juga tertekan ke Rp4.880 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.